Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana ketika Pak Wali Kota Medan, yaitu Riko Waas, dikasih pelajaran sama opung Batak kita yang satu ini, Bapak Ibu, Saudari. Ya, dan tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan saksikan videonya berikut ini. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudara-saudara saya yang ada terkhusus di Sumatera Utara, saya melalui video ini menanggapi surat edaran dari Wali Kota Medan yang mengeluarkan surat edaran melarang para penjual daging babi di bahu jalan. Ya, seharusnya surat edaran itu ya jangan dibuat surat edaran. Alangkah bagusnya, alangkah eloknya seorang birokrasi itu harus pakai strategi. Strateginya surati dulu para pedagang babi di bahu jalan. Itu menurut saya, kalau kita seorang birokrasi ya terus cari solusinya, bukan asal melarang. Ya, yang kedua, kenapa surat edaran itu dikeluarkan saat pas Ramadan, hari puasa? Jadi seolah-olah bertopengkan dengan puasa ini, surat edaran itu biar didukung atau dibuatkan dengan umat muslim. Jadi saudara-saudara saya yang umat muslim, organisasi ormas yang mengatakan akan membuat satu gerakan untuk melarang para pedagang kaki lima, penjual daging babi, ya saya harap jangan terlalu keras berbicara seperti itu, ya bisa menimbulkan isu sara atau keributan yang tidak perlu. Harusnya ini diselesaikan secara musyawarah. Ya, kita ada hukum atau undang-undang di negara ini yang bisa menyelesaikannya, bukan harus menyelesaikannya dengan kepentingan golongan atau sepihak. Nah, itu yang perlu saya tekankan di sini. Ingat dulu waktu Bung Edi Ramayadi mengeluarkan surat edaran juga mau melarang para peternak di kawasan Kota Medan dan sekitarnya. Tahun 2020 pas tanggal 13 Februari itu kami melakukan aksi damai untuk menolak surat edaran dari gubernur itu. Jangan sampai ada lagi seperti itu. Ya, para peternak dan penjual daging babi melakukan aksi lagi yang bisa mengganggu perekonomian yang ada di Sumatera Utara. Ini bisa diselesaikan, ya. Jadi alangkah bagusnya juga surat edaran itu jangan diskriminatif. Artinya kalau memang pedagang kaki lima yang di bahu jalan, para penjual daging babi itu dilarang, ya dilarang juga penjual ikan, daging atau ayam broiler, ya itu kan juga harus dilarang. Kenapa harus hanya penjual daging babi? Mari Pak Wali Kota, mari kita bangun Indonesia ini dengan adil dan seadil-adilnya. Jangan diskriminatif, jangan mementingkan golongan. Demi kemajuan Kota Madya Medan itu, kemajuan Provinsi Sumatera Utara, harus bijaksana menyelesaikan masalah, bukan dengan keterpihakan kepada organisasi atau agama tertentu. Itu tidak boleh. Saya sangat setuju dengan kebersihan, saya setuju dengan keindahan. Tapi apakah penjual ikan dan ayam potong itu sudah indah juga di bahu jalan? Apa mereka tidak mengeluarkan bau atau kotor juga? Bisa dijamin. Jadi menurut saya sebagai praktisi atau seorang guru spiritual, yang sudut pandang saya, jangan mengambil kesimpulan atau keputusan yang menguntungkan satu pihak. Alangkah bagusnya surat edaran itu untuk semua penjual apapun yang ada di bahu jalan. Namanya juga bahu jalan. Artinya bahu jalan itu bukan milik pribadi. Ya, itu milik pemerintah mungkin. Tapi sebagai pimpinan di Kota Madya Medan, alangkah eloknya, alangkah bijaknya menyelesaikan ini dengan musyawarah yang bagus dengan masyarakat, para pengusaha kecil, penjual daging babi, ya.
penjual ikan, penjual ayam potong. Karena itu juga semua mereka berjualan di bahu jalan. Ya, jadi himbauan saya itu saja Pak Wali Kota dan saudara-saudara saya umat Muslim, kita menyelesaikan ini dengan arif dan bijaksana, dengan musyawarah yang bagus. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, kalau kita bawa dengan artinya, dengan keyakinan kita, dengan apa yang kita anut, ya, tidak akan ketemu. Tapi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang menghormati perbedaan, yang menghormati keyakinan, yang menjaga toleransi. Itu yang penting kita jaga di sini, bukan mementingkan kepentingan pihak sendiri atau golongan atau satu agama tertentu. Ya, itu himbauan saya buat seluruh warga Sumatera Utara. Jangan terpancing dengan hal seperti ini dulu. Kita harus bisa menahan diri, menahan satu amarah, menahan satu untuk menolak, ya. Tapi mungkin kesabaran itu akan hilang dari orang-orang yang terjulumi atau orang-orang yang tertekan dengan hal-hal mencari uang untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Salam dari saya, guru spiritual Rismon Raja Mangatur Seret, tinggal di Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Ya, oras mujujua, rahayu, alujati namaste, om, swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana ketika opung kita yang satu ini memberikan sebuah pelajaran penting untuk seorang wali kota Medan, ya, Pak Riko Waas. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, dari surat edaran yang diterbitkan oleh beliau beberapa hari yang lalu soal penataan gitu ya, menurut dia atau menurut klarifikasi yang ada. Padahal sebenarnya di dalam kalimat yang ada di dalam surat edaran tersebut ada kata larangan, bukan penataan gitu ya, tapi larangan. Ya, dan tentu ini adalah sebuah pelajaran yang memang harus dimengerti dan diketahui oleh seorang wali kota Medan sebagai bapak warga Medan, seperti begitu, pemimpin untuk rakyat, untuk warga yang ada di Medan, Bapak Ibu Saudari, yaitu bagaimana itu bahwa ketika mengambil sebuah keputusan harus benar-benar ya dipikirkan dengan baik-baik, atau paling tidak seperti apa yang disampaikan oleh beliau opung Batak kita ini Bapak Ibu, bahwa kalau boleh ajak berdiskusi terlebih dahulu, ya kan, baru nanti kemudian dari hasil musyawarah atau diskusi yang sudah dilakukan barulah diambil atau diputuskan sebuah yang namanya mufakat, ya, kesepakatan bersama, sehingga ini tidak menimbulkan hal-hal yang tentu akan bisa jadi berbeda pengertian, ya, multitafsir bagi masyarakat, khususnya warga yang ada di Medan, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jadi ya Pak Wali Kota Medan, ya, dalam hal ini tentu ya kita mempunyai tafsiran yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan, tetapi wajar-wajar saja. Ya, tentu Bapak tahu sendiri ya kan, karena sebelum Bapak menerbitkan surat edaran itu kan ada desakan dari ormas tertentu, ya, dan ada ultimatum dari mereka, karena kalau Bapak tidak memberikan atau tidak mengabulkan apa permintaan mereka, mereka akan melakukan aksi, ya kan. Nah, itulah yang membuat ya praduga bahwa ya jangan-jangan memang Bapak menerbitkan surat edaran ini hanya karena takut oleh karena adanya intimidasi atau ultimatum dari organisasi yang dimaksud, ya. Jadi semuanya memang harus perlu dipikirkan matang-matang Pak Wali Kota. Dengarkan pesan dan pembelajaran dari opung Batak kita yang satu ini. Teman-teman, bagaimana? Ya, semoga saja ya apa yang kita sampaikan lewat video-video yang begini-begini Bapak Ibu Saudari membuat Pak Wali Kota boleh mengerti, ya, dan semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.